Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat dan baik serta semangat semuanya. Hari ini saya akan membacakan fikih tentang al-muqaddimah fi shalah, yaitu permulaan tentang sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Makna sholat, makna dari sholat. As-sholatu lughatan ad-du'a'u bi khairin. Sholat menurut bahasa itu adalah doa dengan yang baik, doa kebaikan. Bi khair, khair itu yang terbaik, ya. Nah, seperti as-sholatu khairun, berarti sholat lebih baik. Amma fil istilahil fuqaha, adapun menurut istilah dari beberapa ahli fikih yaitu aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahun bitakbiri wa tuhtamu bitaslimi. Aqwalun yaitu beberapa ucapan, wa af'alun dan pekerjaan, makhsusatun yang khusus, tuftatahu yang diawali bitakbir dengan takbir, wa tuhtatamu dan diakhiri bitaslim dengan salam. Tarikhu masyru'iyatiha, sejarah disyariatkannya salat, yaitu as-salatu minal ibadatil qadimah fi masyru'iyatiha. Salat itu adalah termasuk beberapa ibadah yang dahulu dalam disyariatkannya. Faqad qala ta'ala an sayyidina Ismail alaihi salam, bahwa Allah telah berfirman tentang Nabi Ismail alaihi salam dalam surat Maryam ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalati waz-zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Nabi Ismail itu memerintahkan ahlunya. Apa ahlun di sini adalah keluarganya. Disolati, untuk melakukan sholat, wa zakati dan zakat, wa kana 'inda rabbih maradiyya. Dan Nabi Ismail itu di sisi Allah itu adalah hamba yang diridhoi. Ya, jadi dari dahulu sholat itu ada, ya, bahkan ini ada dalam Al-Qur'an. Kemudian faqad arafat hal hanifiyah allati ba'atsa biha Ibrahim. Jadi diutus salat ini pada Nabi Ibrahim. Wa arafaha atba'u Musa alaihissalam, dan diketahuinya beberapa pengikut Nabi Musa alaihissalam. Wa qala ta'ala ala lisani Isa alaihissalam, dan Allah telah berfirman pada lisan Nabi Isa alaihissalam, yaitu surat Maryam ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa awsani bis-sholati waz-zakati ma dumtu hayyan. Dan aku berwasiat, dan Allah memberi wasiat kepadaku supaya aku sholat, waz-zakati dan menunaikan zakat, ma dumtu hayyan, selama aku masih hidup. Nah, jadi sholat itu sudah ada dari dulu, ya, dari zamannya Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ismail dan seterusnya hingga Nabi Isa ini wa ausani bis sholati, ya, sholat. Selanjutnya wa indama bu'isa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ketika Nabi Muhammad diutus, kana yusalli raka'ataini, Nabi Muhammad sholat 2 rakaat, kulla sabahin, setiap sabah pagi, wa yusalli raka'ataini kulla masa'in, dan salat 2 rakaat setiap sore. Qila, diucapkan, wa humal maqsudatani biqaulillahi ta'ala khitaban li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, yaitu surat Al-Mu'min ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashiyyi wal ibkar, dan bertasbihlah dan bertahmidlah Rabbika, untuk Rabbmu, bil 'ashiyyi, pada
sore hari, wal ibkari dan pagi hari. Dalilul masyru'iyatiha, dalil disyariatkannya salat, yaitu sabatat masyru'iyatus salat, ditetapkan syariatnya salat di ayatin katsirah min kitabillah, dengan beberapa ayat-ayat yang ada di Al-Qur'an, wa bi ahaditsa katsiratin, dan dengan beberapa hadis yang banyak, min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa minal Qur'ani, dan dari Al-Qur'an, qauluhu ta'ala, yaitu surat Ar-Rum ayat 17 hingga 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tuzhirun. Ini adalah ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa disyariatkannya sholat dalam satu hari itu 5 kali. Nah, ini tafsirnya menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma arada biqaulihi, yang dimaksud ini hina tumsuna, ketika sore atau malam, yaitu sholatul maghrib wal isya, salat maghrib dan isya. Ya. Wahina tuzhirun, wahina tusbihun, dan ketika sholat subuh, wa'asyian, dan sholat asar, wahina tuzhirun, yaitu sholat duhur. Wa qaluhu ta'ala, dan Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, bahwa sholat itu adalah diwajibkan pada setiap orang mukmin dalam waktu tertentu, kewajiban dalam waktu tertentu. Ya, salat subuh ada waktunya, zuhur ada waktunya, asar dan lain-lain ada waktunya masing-masing. Itu adalah tadi surat An-Nisa ayat 103. Ai muhattamah wa mauqutah bi awqatin makhsusah, yaitu diwajibkan dengan waktu-waktu tertentu. Wa ma rawahul Bukhari wa Muslim an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'atsa Mu'adan. Rasulullah itu mengutus Mu'ad radhiyallahu an ilal Yaman, menuju ke Yaman. Faqala, kemudian Rasulullah mengatakan, ud'uhum ila syahadati alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Ajaklah mereka untuk bersyahadat, untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah, wa anni rasulullah, dan bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Fa inhum ata'u, dan ketika mereka taat, lidzalika fa'alimhum, ketika mereka taat syahadat, ya, syahadat pada Allah, bersaksi bahwa Allah adalah Tuhannya dan Rasulullah adalah utusannya, maka atau lidalik fa'alimhum, maka ajarkanlah mereka, ajarkanlah mereka, annallaha qad iftarada alaihim khamsa salawatin, ajarkan mereka bahwa Allah telah memfardukan kepada mereka untuk mengerjakan sholat 5 waktu, fi kulli yaumin wa lailatin, dalam satu hari satu malam. Nah, jadi ketika kita sudah bersyahadat, maka kita wajib melaksanakan sholat, ya, karena yang membedakan antara orang muslim dan orang musyrik itu adalah sholat. Sayang sekali kalau kita sudah muslim tapi kita tidak sholat. Sholat itu adalah identitas seorang muslim. Identitas kita sebagai seorang muslim adalah sholat. Hukmu tarikis sholat, hukum orang yang meninggalkan sholat. Tarikus sholati imma ayyakuna qad tarakaha kaslan wa tahawunan. Ada kalanya orang yang meninggalkan sholat itu karena malas atau karena menyangkalnya. Au tarakaha juhudan laha, atau karena menyangkal kewajibannya. Au istighfan biha, atau mengentengkannya. Fa amma man tarakaha jahidan liwujubiha, adapun ketika dia
melawan, menyangkal kewajibannya sholat, au mustahzi'an biha, atau menghina sholat, fa innahu yakfur, maka dia kafir, bidalika wa yartaddu, dan dia murtad anil Islam. Fayajibu 'alal hakim ay ya'murahu bit-taubah, maka wajib bagi hakim untuk memerintahkannya supaya bertaubat. Fa'in taba wa aqama shalat fadalik. Nah, ketika dia sudah mau mendengarkan hakim untuk taubat dan sholat, maka dia Islam. Wa illa, ketika tidak taat, qubila ala annahu murtad, maka dia diterima dalam keadaan yang murtad. Wala yajuzu ghuslahu wala takfinuhu wala shalat alaihi, dan tidak boleh ya dimandikannya, terus dikafankannya, disolatinya. Nah, kamala yajuzu dafnuhu fi maqabiril muslimin, sebagaimana dia tidak wajib ya, tidak boleh dimakamkan di kuburan orang-orang muslim. Li'annahu laisa minhum, karena dia bukan bagian dari orang-orang muslim. Na'udzubillahi min dzalik. Selanjutnya, wa amma in tarakaha kaslan, dan ketika dia meninggalkan sholat karena malas, wa huwa ya'taqidu wujubuha, dan dia yakin kewajibannya, fa innahu yukallafu min qablil hakim biqada'iha wa taubah an maksiatit tarki, maka dia dipaksa oleh hakim untuk mengqada'i salatnya dan bertaubat dari maksiat meninggalkan salat. Fa illam yanhad ila qada'iha wajaba qatlahu haddan, ketika dia tidak melakukannya, tidak mengqada'inya, maka dia wajib dibunuh karena had. Ya, hukum Islam ini ada had. Ai yu'tabaru qatlahu haddan minal hududil masyru'ah li'asatil muslimin, atau dia diibaratkan ya dibunuhnya itu karena had atau hukum-hukum syariat, li'asatil muslimin, karena maksiat pada orang-orang muslim, wa aqubah ala tarkihi, dan disiksa karena meninggalkannya. Faridah yuqatal alaiha, karena dia meninggalkan kefarduan yang diwajibkan kepadanya. Walakinnahu ya'tabiru musliman, tapi dia tetap dihukumi orang muslim ba'da qablihi wa yu'amilu fi tajhizihi. Ya, karena dia memang bermuamalah menyajikannya dengan orang-orang muslim. Ya, wa dufnuhu, dan dimakamkan di kuburan orang-orang muslim, wa mirasuhu, dan harta warisnya juga untuk orang-orang muslim, wa muamalatul muslimin, dengan muamalah pada orang-orang muslim, li'annahu minhum, karena mereka itu termasuk dari mereka, dari orang-orang muslim. Jadi dia itu yakin kalau wajib, memang sholat itu wajib, tapi malas. Nah, ini ada hadnya, ada hukumannya. Bahkan hukumannya ini parah ya, wajib qatlahu, wajib dibunuh. Nah, ini adalah hukum Islam. Kalau di Indonesia ini hukumnya kita mengikuti pemerintah. Ya, kita sudah sepakat dengan mengikuti pemerintah. Baik, ada lagi. Rawal Bukhari wa Muslim an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku diperintahkan agar aku memerangi orang manusia agar mereka itu bersyahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa yuqimus shalah, dan mengerjakan salat, wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalik, ketika orang manusia itu mengerjakannya, asamu minni, maka terjaga dariku dima'ahum, darah mereka, wa amwaluhum, dan harta mereka, illa bihaqqil Islam, kecuali untuk hak Islam.
wa hisabihim 'ala Allah, dan hisab mereka kepada Allah, ya. Jadi Rasulullah itu diperintahkan supaya manusia itu bersyahadat, bersujud kepada Allah. Alhamdulillah, ya. Jadi sayang sekali kalau kita di dunia ini tidak bersujud sama sekali di dunia ini, karena dunia ini tempat kita bersujud, ya. Sangat sayang sekali kalau kita tidak sholat, tidak bersujud. Alhamdulillah, ya. Itu tadi telah saya jelaskan beberapa materi tentang sholat, ya. Semoga bermanfaat dan kita bisa istiqomah mengerjakan sholat. Hadanallahu wa iyyakum wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.